ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tidak pernah mengisi akun YouTube gitu kan. Jadi setelah saya mengabarkan teman-teman ya di beberapa minggu yang lalu gitu kan, kami ya saya sendiri sekarang itu kan sudah kembali membuka dagangannya, tapi posisinya atau lokasinya di Lampung ya teman-teman. Jadi di di kampung, dekat kampung kami sendiri gitu kan. Jadi tidak lagi untuk merantau gitu kan. Ya memang gini ya teman-teman, sebuah perjalanan siapapun gitu kan, saya teman-teman semua gitu, pasti ada saatnya untuk kita tuh memutuskan akhirnya seperti apa gitu kan. Nah setelah beberapa kali ya ketika saya membuat YouTube ini teman-teman ya, mungkin pernah di Kalimantan, di Jawa gitu kan, dan beberapa tempat sebelumnya juga gitu. Untuk berbagi pengalaman pada teman-teman semua kan gitu. Jadi setelah usaha pernah jalan bagus kemudian turun gitu kan, nah itu adalah sebuah ritme dari pencapaian kita teman-teman. Jangan diartikan kita itu selalu dalam keberhasilan yang diukur dengan sebuah nilai materinya teman-teman. Karena kalau kita mengukur selalu materi kemudian kita semangat untuk usaha terus gitu kan, sulit sekali ya. Nah jadi teman-teman ya, satu keberhasilan yang saya peroleh sendiri adalah satu pengalaman ya, bukan bentuk dari materinya tapi sebuah pengalamannya. Dan kemudian apa yang saya bisa lakukan, saya bisa praktekkan kepada teman-teman semua, dan ada beberapa teman-teman semua yang bisa meniru gitu kan. Dan itulah salah satu bentuk keberhasilan juga menurut saya pribadi ya, walaupun tidak bisa semaksimal mungkin. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi pengalaman saya pribadi ini ya terutama menjadi bekal saya pribadi gitu kan. Kemudian ya teman-teman boleh mengambil sisi positifnya aja ya. Jadi kalau saya sering berpindah-pindah usaha gitu kan, jadi teman-teman mungkin lebih konsisten ya, karena merintis usaha itu teman-teman ternyata tidak mudah ya. Ibaratnya ya kayak perjalanan kita gitu, jatuh bangunnya itu luar biasa. Nah tetapi endingnya gitu teman-teman, itu harus ya kembali pada diri kita masing-masing ya. Kita mau memutuskan kita mau bertahan ataupun kita mau berhasil di situ. Nah toh banyak loh teman-teman saya gitu kan, teman-teman kita gitu kan, yang berhasil ketika mereka memutuskan untuk tetap berada di satu tempat, mengembangkan usaha satu tempat itu. Jadi bahasa yang kita yang kita sering dengar, jangan neko-neko kan, seperti itu. Nah itulah intinya, ketika kita sudah konsisten, sudah bisa punya skill mengembangkan apa yang benar-benar kita kita inginkan ya. Nah karena sebuah pekerjaan teman-teman ya, kalau kita dagang gitu kan, kalau kita sudah senang dengan dagang itu, mudah-mudahan kan hasilnya kan ada gitu. Nah begitu juga saya sendiri pada saat itu ya teman-teman. Tetapi kan tadi ya di akhir kemudian kita itu punya sebuah keputusan kita atau harus bagaimana. Tahu banyak ya teman-teman, saya kira teman-teman di situ juga ketika usaha ataupun dagang gitu kan, merantau dari daerahnya atau dari desanya, tidak melulu di desa teman-teman sendiri, karena banyak pertimbangan teman-teman. Terutama kalau kita dagang kan mencari tempat yang strategis ya, yang layak, yang ibaratnya konsumtif. Nah itu baru kita untuk faktor utama untuk mengembangkan usaha yang kita bukakan seperti itu. Nah begitu juga ya, saya dulu seperti itu. Jadi kalau kita usaha di desa kita kan tidak kemungkinan akan berkembang gitu kan, tapi kalau di kota-kota besar mungkin bisa berkembang. Nah begitu juga perjalanan itu teman-teman ya. Banyak mungkin teman-teman yang akhirnya nantinya gitu kan, ketika sudah ada waktunya, ketika sudah membangun usaha lama, akhirnya ditinggalkan, ada seperti itu. Dan ada juga yang kemudian dia bertahan dan mapan di situ gitu kan. Nah, karena saya banyak ilmu seperti ini ya teman-teman, itu jujur dari teman-teman komunitas yang ada di Yogyakarta gitu kan. Ketika saya ke sana, saya melihat teman-teman itu seperti itu. Ada yang memang
berhenti ya akhirnya, karena memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Tapi ada yang bertahan di situ, bahkan mereka mapan, dan bukan hanya satu dua, banyak yang memutuskan untuk bertahan karena mungkin mereka juga berpikir kalau untuk meninggalkan usaha yang sudah jalan itu resikonya terlalu besar, karena membangun usaha itu teman-teman ya tidak mudah, walaupun usaha kecil seperti kita gitu kan, tidak mudah, dan di mana rezeki itu tidak sama teman-teman ya. Mungkin mereka memikirkan juga rezeki mereka tuh letaknya di situ, jadi bagaimanapun resikonya, bagaimanapun jatuh bangunnya di situ ya tetap dihadapi, yang penting aman untuk mengarungi kehidupan ini teman-teman. Karena tidak dipungkiri bahwa modal untuk kehidupan kita adalah satu pendapatan ekonomi kita, dan disitulah kita berjuang untuk mapan, dan ya mungkin sesuai dengan cita-cita masing-masing. Nah itu juga yang menjadikan dasar landasan kita untuk bertahan atau tidaknya. Ya harap teman-teman juga lebih konsisten, dan jadi sekali lagi saya hanya mengabar kepada teman-teman semua, saya masih tetap berdagang teman-teman, walaupun itu tidak di kota-kota besar, hanya di kota kabupaten kecil gitu kan, di Kabupaten Pesisir Barat, Pura, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi di situ, dan saya ibaratnya tidak sendiri sekarang kan, karena dengan keluarga, jadi banyak dagangan istri ya situ. Jadi saya hanya membantu melengkapi ya, artinya buka itu tidak melulu membuka Odanim dan Cakura seperti dulu. Jadi itu saja teman-teman ya, harapannya ya kita sama-sama tetap berkembang, dan kemudian akun YouTube saya juga yang memang jarang saya isi ya teman-teman ya, saya jarang bikin konten, masih bisa eksis. Dan teman-teman yang baru bergabung, yang ya kalau saya lihat sih masih ada ya yang ingin belajar tentang Odanim Cakura, silahkan gitu kan. Jadi apa yang saya bisa pada saat itu tidak saya praktekkan, saya berikan gitu kan. Jadi kalau teman-teman ingin mendalami, ingin belajar dari situ, toh banyak yang bisa akhirnya melalui media akun YouTube ini kan, seperti itu. Jadi mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya jawab gitu kan, karena dimaklumi karena saya sendiri itu jarang teman-teman, jarang buka YouTube sekarang karena kesibukan ya, terutama dagang. Kedua kali mungkin kalaupun saya aktif di media sosial mungkin memang jarang sekali kan sekarang itu di YouTube teman-teman. Juga banyak komentar ya yang terlewati gitu, jadi mohon maaf. Jadi cari info di situ, dan kayaknya semua sudah ada gitu kan, karena memang video-video yang saya buat itu berulang ya, artinya banyak video yang saya ulang gitu kan, walaupun bukan satu video tapi cara yang sama, jadi seperti itu. Jadi oke teman-teman ya, sekali lagi saya mohon maaf. Semoga di tahun ini, tahun depan kita akan lebih baik dalam menentukan keputusan kita. Teman-teman yang sudah punya usaha, yang sudah berkarir ya di dunia dagang seperti ini, semoga semakin sukses. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, semoga cepat bisa dan punya usaha.